Episode 59. Sesampainya di rumah, Raihan langsung masuk ke dalam kamar menemui Anissa, namun ternyata Anissa sudah tidur. Raihan mendekati Anissa dan melihat wajah Anissa yang sembab dengan air mata yang mulai mengering di pipinya. Dia merapihkan rambut yang menutupi wajahnya dengan lembut. "Maaf udah gak percaya sama kamu," ucap Raihan sembari mengusap kepala Anissa dengan lembut. Setelah mengganti pakaian, Raihan merebahkan dirinya di samping Anissa. Dipandanginya wajah sembab Anissa lekat-lekat. Gadis yang selama ini menyita banyak perhatiannya. Gadis yang awalnya membuat dia selalu kesal, nyatanya sekarang malah membuat Raihan tidak ingin kehilangannya. "Aku gak tahu ini perasaan apa. Di sisi lain aku masih mengingat Sela, tapi aku pun tak ingin kehilanganmu. Tolong jangan pernah pergi dariku," cicit Raihan lirih sembari terus menatap wajah ayu Anissa. Lama Raihan memandangi Anissa sampai dia pun ikut terlelap dalam buayan mimpinya. Pagi menjelang, Anissa terbangun karena merasa tubuhnya sangat berat. Dia membuka matanya perlahan dan terkejut dengan adanya tangan Raihan di atas perutnya. Sontak dia mendorong dan menendang tubuh Raihan dengan keras sampai Raihan terguling dan jatuh ke lantai. "Ah!" teriak Anissa yang ketakutan. "Aduh, punggungku," ucap Raihan yang merasakan sakit di punggungnya. Mas Ray, maaf kirain orang lain," ujar Anissa. "Kamu ya? Belum juga dapat aku udah di KDRT kayak gini. Sakit nih," gerutu Raihan sembari bangkit. "Maaf Mas. Aku gak tahu kalau itu kamu," ucap Anissa yang merasa bersalah. "Makanya lihat dulu mukanya. Orang seganteng ini cuma ada di Raihan dan gak ada duplikatnya. Kecuali..." Ucapan Raihan terhenti. "Kecuali apa?" tanya Anissa penasaran. "Kecuali anakku yang jadi duplikatku," ucap Raihan. "Ish, pagi-pagi udah bahas anak," ujar Anissa sembari melempar bantal yang mendarat tepat di wajah Raihan. "Boleh ya?" ucap Raihan memohon. "Gak, kamu aja gak percaya sama aku. Buat apa aku percaya sama kamu? Aku gak tahu kedepannya akan seperti apa dan aku gak mau menanggung resiko terbesar ketika nanti kamu menikah dengan calon istrimu," ujar Anissa. "Tunggu. Calon istri? Siapa?" tanya Raihan. "Jangan pura-pura gak tahu. Bahkan ibumu dan calon istrimi melabrakku saat kamu gak ada di kantor kemarin," ujar Anissa. "Melabrak? Ibuku? Kapan kamu ketemu sama mama?" tanyanya lagi. "Ish, emang di kantormu gak ada CCTV apa? Gitu aja gak tahu," gerutu Anissa yang langsung masuk ke dalam kamar mandi. Raihan berpikir sejenak dan langsung mengambil laptopnya yang terhubung dengan CCTV di ruangannya sendiri. Betapa terkejutnya saat melihat Anissa dianiaya oleh mamanya sendiri. Dia pun melihat Siska yang tersenyum dengan licik di belakang mamanya. Wanita itu kurang ajar, gak bisa dibiarin. Dia harus keluar dari kantorku sebelum dia melakukan hal yang lebih lagi, ucap Raihan geram. Anissa yang sudah selesai mandi dan ingin sedikit merias diri tersentak saat mendapat pelukan mendadak dari Raihan. Dia terdiam beberapa saat sampai terdengar suara Raihan di belakang tubuhnya. "Maaf atas perlakuan mama padamu. Dia memang keras jika belum mengenal orang lain. Aku yakin dia akan menyukaimu jika sudah mengenalmu," ujar Raihan. "Tolong jangan seperti ini. Aku gak suka dipeluk kayak gini," ucap Anissa sambil melepaskan pelukan Raihan dari tubuhnya. "Biarkan seperti ini sebentar saja," pinta Raihan. Anissa terdiam saat Raihan mempererat pelukannya. Jantungnya yang berdetak lebih kencang membuat Anissa semakin tidak bisa melepaskan tangan Raihan yang melingkar di perutnya. Dia pun merasakan debaran yang sama kencangnya dari dada Raihan. "Aku tidak tahu apakah aku sudah mencintaimu. Tapi yang pasti aku tidak ingin kehilanganmu," ucapan Raihan. "Jangan pernah tinggalkanku apapun yang terjadi di kemudian hari. Aku mohon, tetap di sampingku," ucapnya lagi. "Mas," panggil Anissa. "Berjanjilah untuk tetap bersamaku," pinta Raihan. "Aku janji gak akan ninggalin kamu. Tapi lepasin," ujar Anissa. Raihan melepas pelukannya dan menatap Anissa dengan lekat. "Maaf atas perlakuan mamaku," ucapnya lagi. "Iya aku maafin. Udah sana mandi. Ini udah siang. Kamu kerjakan," ujar Anissa. "Terima kasih,"
Ucap Raihan seraya mencium kening Anissa singkat dan langsung masuk ke dalam kamar mandi. Ish, main cium aja, gerutu Anissa. Setelah selesai merias diri, Anissa turun ke bawah berniat ingin membantu Bisaruni memasak. Loh, kok udah beres, Bi? Tanya Anissa. Non, mau sarapan sekarang? Tanya Biruni saat melihat Anissa masuk ke dapur. Nanti saja, Bi. Nunggu Mas Ray. Dia lagi mandi dulu. Ujar Anissa. Ya sudah, kalau begitu saya pamit ngerjain yang lain dulu ya, Non. Ini makanannya udah siap semua di meja makan. Ujar Biruni. Makasih banyak ya, Bi. Ucap Anissa. Sama-sama, Non. Permisi. Ujar Biruni. Sepeninggalan Biruni, Anissa kembali ke kamar untuk mengecek suaminya. Mas udah siap? Tanya Anissa. Bentar lagi. Sini bantu aku memakaikan ini. Tita Raihan sembari memberikan sebuah dasi pada istrinya. Bukannya biasa pakai sendiri. Ujar Anissa. Sekarang aku punya kamu sebagai istriku. Jadi, kamu harus terbiasa memakaikan dasi padaku tiap pagi. Ujar Raihan. Aku gak mau terbiasa denganmu. Aku gak tahu apakah pernikahan ini akan tetap ada atau tidak di kemudian hari. Ujar Anissa sembari memakaikan dasi pada suaminya. Kamu udah janjikan akan tetap bersamaku apapun yang terjadi. Ucap Raihan. Ya, tapi ada kemungkinan untuk aku menyerah jika aku gak lagi bisa mempertahankannya. Apalagi kamu udah punya calon istri lain di luar. Ujar Anissa. Aku gak punya calon istri di luar sana. Dan istriku hanya satu, yaitu kamu. Ucap Raihan. Bagaimana dengan keluargamu? Apa mereka mau menerimaku yang miskin dan gak berpendidikan ini? Tanya Anissa. Mungkin sulit. Tapi aku gak peduli dengan itu. Karena apa yang aku punya sekarang adalah hasil jerih payahku selama ini. Gak ada sangkut pautnya dengan keluargaku. Jadi, kamu jangan pernah berpikir aku akan takut dengan mereka karena yang seharusnya takut adalah mereka. Ujar Raihan menjelaskan. Mas gak boleh begitu. Walau bagaimanapun mereka tetap orang tua Mas Ray. Kalau gak ada mereka, Mas Ray juga gak bakalan ada sekarang. Ucap Anissa. Sudah. Kita sarapan saja. Hari ini kamu berangkat denganku sebagai istriku. Ujar Raihan. Jangan sekarang ya. Kantor lagi rame. Kalau mereka lihat aku berangkat bareng Mas Ray pasti bakal lebih banyak isu tentangku. Tolak Anissa. Mendengar ucapan Anissa, Raihan menghembuskan nafas dengan kasar. Kalau kamu takut akan hal itu, kenapa gak kita publish aja hubungan ini? Kamu sama aja menyiksa dirimu sendiri kalau seperti ini. Aku gak keberatan dengan pernikahan kita. Bahkan aku senang jika semua orang tahu kalau kamu istriku. Jadi gak akan ada pria hidung belang seperti Leo lagi yang berani mendekatimu. Ucap Raihan. Tapi aku belum siap. Aku terlalu insecure buat jadi istrimu. Cicit Anissa lirik. Lihat aku. Apa aku pernah malu jalan denganmu di mall? Apa aku pernah merasa malu membawamu makan dan jalan-jalan di mall waktu itu? Kalau kamu mau, aku bisa mempublikasikan hubungan kita ke semua media. Ucap Raihan sembari menangkupkan kedua tangannya pada wajah Anissa. Tapi, ucapan Anissa terhenti. Aku gak peduli bagaimanapun kamu. Yang aku tahu kamu milikku. Gak ada yang boleh menyentuhmu selain aku. Dan gak ada yang boleh menyakitimu seujung rambut pun. Paham? Ucapan Raihan. Anissa yang terharu mendengar semua ucapan Raihan, langsung memeluknya dengan sangat erat. Makasih. Makasih Mas udah membantuku selama ini. Makasih Mas udah merubah hidupku seperti sekarang. Kalau bukan karena Mas Ray, mungkin aku gak bakal hidup enak seperti ini. Ucap Anissa sembari terisak di pelukan suaminya. Sudah. Apapun yang kamu mau, akan aku turuti asal jangan pernah hianati aku. Oke. Ucap Raihan dibalas anggukan oleh Anissa. Sekarang kita sarapan. Kamu mau ikut ke kantor atau gak? Tanya Raihan. Ikut. Aku kan masih kerja di sana. Jawab Anissa sembari mengelap air matanya. Raihan dengan sigap membantu istrinya untuk membersihkan sisa air mata yang ada di pipinya. Aku sudah memutuskan. Mulai sekarang kamu gak lagi kerja di kantor. Semua tugasmu sudah ada yang menggantikannya.
Kami boleh ke kantor tapi bukan untuk bekerja, ujar Raihan. Terus aku kerja di mana? Tanya Anissa polos. Kamu gak perlu kerja lagi. Cukup duduk manis di rumah menunggu suamimu pulang, ucap Raihan. Tapi aku gak bisa kalau cuma santai di rumah, gerutunya. Bagaimana kalau kita buat baby? Biar kamu ada kerjaan kalau udah ada baby, usul Raihan sembari tersenyum genit pada sang istri. Ish, gak mau. Aku masih kecil. Umurku saja belum 20 tahun. Pokoknya aku gak mau melakukan itu sampai umurku 20 tahun. Aku takut hamil dan punya anak di usia segini, ucap Anissa. Ya sudah. Kamu cari saja kegiatan lain selain bekerja, ucap Raihan pasrah. Dia tidak berani memaksa Anissa untuk memenuhi hasrat dan keinginannya memiliki buah hati walaupun dia sendiri sudah sangat matang untuk memiliki anak. Tapi melihat istrinya yang memang masih sangat muda membuat dia tidak tega dengan sang istri. Dia memang memiliki hak sepenuhnya atas Anissa namun dia tidak ingin Anissa melewati masa mudanya dengan sibuk mengurus rumah tangga. Raihan ingin istrinya juga mempunyai waktu untuk menyenangkan dirinya sendiri setelah sekian lama kehidupan yang dilewatinya begitu menyakitkan. Ya sudah kalau begitu aku bantu-bantu bibi beresin rumah ya, pinta Anissa. Gak boleh. Kenapa kamu memilih membantu bibi? Kenapa gak cari kesibukan lain seperti shopping, nyalon, atau perawatan lainnya? Tanya Raihan. Mau shopping apaan? Baju yang mas belikan kan masih banyak. Belum dipakai semuanya juga. Kalau perawatan gak deh. Belum minat. Mending uangnya ditabung aja daripada buat perawatan mahal-mahal kayak gitu, ucap Anissa. Kamu sangat berbeda dari wanita lain di luar sana Nis. Ini yang membuatku betah bersamamu, gumam Raihan dalam hati. Mas, kalau aku kuliah gimana? Boleh gak? Tanya Anissa. Yakin mau kuliah? Raihan balik bertanya. Sangat yakin. Dari dulu emang aku punya niatan buat ngelanjutin sekolahku kalau aku udah punya uang, jawabnya. Ya sudah kalau gitu carilah universitas yang kamu inginkan. Tapi ingat jangan cari yang jauh apalagi sampai keluar kota, ujar Raihan. Makasih mas. Aku janji bakal cari yang dekat. Anissa langsung memeluk Raihan saking senangnya. Aku minta Cindy buat bantuin aku ya, ucap Anissa sembari mendongakkan kepalanya pada sang suami. Boleh. Tapi lepasin dulu. Nanti kamu bangunin macan yang lagi tidur, ucap Raihan. Macan? Mangan di mana? Orang di sini gak ada macan, ucap Anissa. Tuh. Raihan menunjuk ke bawah dengan lirikan matanya. Mana? Tanya Anissa yang masih saja tidak paham dengan apa yang suaminya tunjuk. Macan yang ada di dalam celanaku, ucap Raihan sembari tertawa. Ish mesum, ucap Anissa sembari memukul tangan Raihan. Ish galak amat macan betina, ujar Raihan yang langsung keluar dari kamar. Apa kamu bilang? Aku bukan macan ya, ucap Anissa. Anissa lalu ikut keluar mengejar suaminya yang keluar dengan tawa mengejeknya. Aku bukan macan. Enak aja, ucapnya kemudian. Sudah. Ayo sarapan. Nanti keburu dingin makanannya. Macan betina itu harus makan yang banyak biar gemuk, ucap Raihan meledek. Dibilangin aku bukan macan. Nyebelin banget sih, ucap Anissa. Iya maaf deh. Galak banget istriku, ujar Raihan. Anissa tidak lagi menanggapi ledekan suaminya. Dia mengambilkan nasi dan lauk pauknya ke dalam piring sang suami. Suasana seketika hening. Hanya denting sendok dan garpu yang beradu dengan piring. Episode 60. Sepeninggalan suaminya, Anissa membantu Bisaruni membereskan meja makan. Setelah itu, dia langsung masuk ke kamar dan menghubungi sahabatnya dan beruntungnya sang sahabat sedang tidak ada kelas hari ini. Anissa langsung bersiap-siap untuk menemui sahabatnya. Tidak lupa, dia pun mengirimkan alamat rumahnya pada sang sahabat. Tak lama kemudian terdengar suara mobil dari luar. Anissa pun langsung beranjak keluar rumah. Hai Sin, mau masuk dulu atau langsung aja? Sapa Anissa saat melihat Cindy di luar rumah. Ini rumahmu? Tanya Cindy. Bukan. Ini rumah Mas Ray, jawab Anissa. Rumah dia ya sama aja rumahmu. Dia kan suamimu, ujar Cindy. Jadi mau mampir dulu atau mau langsung?
Tanya Anissa mengalihkan pembicaraan. Langsung aja deh. Mampirnya nanti aja pas udah beres biar gak kesiangan juga, ujar Cindy. Anissa masuk ke dalam mobil Cindy setelah sebelumnya berpamitan pada Bisaruni. Jadi mau daftar di mana? Tanya Cindy. Aku belum tahu juga. Universitas yang ada desain tata busana di daerah sini kamu tahu gak? Atau di kampusmu ada jurusan tata busananya? Tanya Anissa. Di UNJ sepertinya ada sih. Jadi kita juga bisa ketemu kalau kamu di sana, ujar Cindy. Kita lihat aja dulu ke sana. Kalau bener ada baru daftar, ujar Anissa. Persyaratan udah lengkap kan? Tanya Cindy. Udah sih. Tinggal ijazah aja. Kita mampir ke SMA dulu gak apa-apa kan? Ucap Anissa. Gak apa-apa. Ya udah kita ke sekolahan dulu, ujar Cindy. Cindy melajukan mobilnya menuju sekolah SMA untuk mengambil dan melunasi ijazah Anissa yang memang pembayarannya belum lunas saat kelulusan dulu sehingga belum dia ambil sampai sekarang. Sesampainya di sekolah yang mereka tuju, Cindy dan Anissa langsung masuk ke dalam sekolah tersebut. Pagi Pak Udin, sapa Cindy saat melewati satpam. Pagi Non Cindy. Apa kabar? Non sama siapa? Kayak gak asing tapi siapa ya? Tanya satpam tersebut. Baik Pak. Ini Anissa masa Pak Udin lupa. Jawab Cindy. Anissa. Non Anissa yang dulu selalu bareng sama Non Cindy bukan? Tanya satpam lagi. Iya Pak. Saya Anissa. Pak Udin masih terlihat muda aja ya sama kayak waktu saya masih sekolah, ujar Anissa. Ah Non bisa aja. Maaf ya Non Bapak tadi gak bisa ngenalin Non Nisa. Soalnya beda banget sekarang tambah cantik Non, ujar satpam. Makasih loh Pak udah muji Nisa. Ngomong-ngomong Pak Kepsek ada di sekolah gaya. Saya mau ambil ijazah soalnya. Tanya Anissa. Ada kok. Tadi udah datang. Sekarang pasti di ruangannya. Jawabnya. Ya udah kami masuk dulu ya Pak. Permisi, ujar Cindy. Anissa dan Cindy berjalan di sepanjang koridor sekolah. Mereka mengobrol sambil sesekali mengenang masa-masa SMA. Sekolah itu memang termasuk sekolahan yang elit dan mewah yang kebanyakan siswanya dari keluarga kaya. Hanya beberapa siswa yang memang masuk melalui beasiswa seperti halnya dengan Anissa dulu. Suasana lorong yang sepi karena seluruh siswa masih belajar di kelasnya membuat Anissa teringat betapa bersyukurnya dia bisa masuk ke sekolahan itu dengan hasil prestasinya. Walaupun banyak kenangan pahit di sekolah itu karena banyak yang membuli, tapi prestasi dan penghargaan yang dia dapatkan membuatnya bangga dengan dirinya sendiri. Saat Anissa melewati kelas yang dulu dia tempati di penghujung semester membuat dia menghentikan langkahnya. Dia menatap ke arah kelas itu dari samping jendela. Anissa terpaku melihat satu siswi cantik yang sedang fokus dalam mendengarkan penjelasan dari gurunya. Wajahnya begitu familiar, diingatannya membuat dia berpikir sejenak. Cindy yang merasa tidak ada lagi Anissa di sampingnya membuat dia terhenti dan berbalik ke belakang. Cindy yang melihat sahabatnya masih berdiri di dekat jendela kelas langsung menghampirinya. Ada apa Nis? Tanya Cindy. Aku kayak pernah ketemu sama gadis itu, ujar Anissa. Yang mana? Tanya Cindy lagi. Bangku kedua dari belakang sebaris dengan meja guru, jawab Anissa. Itu kan emang adik kelas kita dulu. Aku lupa namanya. Tapi dia low profile gak tahu dari keluarga mana. Gak ada yang tahu keluarganya seperti apa. Katanya sih kalau ada acara di sekolah keluarganya gak pernah datang, ujar Cindy. Anissa termenung. Dia pandangi lekat-lekat wajah ayu gadis itu seraya mengingat di mana dia pernah bertemu dengan gadis itu. Bentar deh. Nis kamu inget gadis yang kamu tolongin pas kecelakaan kan? Sepertinya mirip dia, ujar Cindy kemudian. Iya kamu benar. Dia Cecil, gadis yang aku temui di restoran juga dulu. Jadi, ternyata dia adik kelas kita, ujar Anissa. Ya ampun. Dunia sempit banget ya, ujar Cindy. Syukurlah dia sudah sembuh sekarang. Aku bahkan gak pernah jenguk dia sejak malam itu, ujar Anissa. Cindy, Anissa, panggil seorang guru yang menghampiri mereka. Ibu. Apa kabar Bu? Tanya Anissa pada guru tersebut. Alhamdulillah baik.
kalian apa kabar? Sedang apa di sini? Tanya guru tersebut lagi. Mendengar suara dari luar kelas membuat Cecil menoleh ke arah jendela. Dia melihat sekilas wajah seorang perempuan yang familiar di ingatannya. Karena merasa penasaran, Cecil berpura-pura meminta izin untuk ke toilet pada gurunya. Sementara itu setelah menyelesaikan pembayaran di ruang administrasi, Cindy dan Anissa diantar oleh guru yang menyapanya menuju ruang Capsek. Tidak membutuhkan waktu lama Anissa keluar dari ruang Capsek dengan membawa ijazah di tangannya. Kira-kira siapa yang lunasin sekolahku ya? Tanya Anissa. Kalau paman atau bibimu ya gak mungkin kan? Orang ngasih uang SPP-mu aja kamu harus kerja keras dulu di rumahnya apalagi kamu udah gak ada di sana. Ujar Cindy. Mbak Anissa, panggil seorang siswi dari belakang mereka. Loh Cecil kan? Tanya Anissa. Ini bener Mbak Nisa kan? Aku gak salah orang kan? Tanya Cecil. Iya aku Anissa. Jadi bener yang aku lihat di kelas itu kamu. Apa kabar sekarang? Tanya Anissa. Cecil baik mbak. Mbak Anissa ngapain di sini? Tanya Cecil. Ngambil ijazah aja dek. Kok kamu ada di luar? Ini masih jam pelajaran. Iho. Ujar Anissa. Tadi aku izin ke toilet pas lihat Mbak Nisa. Jadi mbak ini kakak kelasku. Kok aku gak pernah lihat Mbak Nisa ya? Ucap Cecil. Ya karena kamu gak pernah bergaul sama kakak kelas. Anissa jadi bahan bulian juga kamu pasti gak pernah tahu kan? Tanya Cindy. Bulian? Apa siswi yang dibully sama gengnya Rena itu ya? Tanya Cecil. Kamu kenal mereka? Cindy balik bertanya. Enggak mbak. Cuma mereka pernah bully aku juga waktu aku gak sengaja nabrak dia. Ujar Cecil. Udah jangan dibahas lagi. Kamu masuk ke kelas G. Nanti dimarahin kalau kelamaan di luar. Ucap Anissa. Mbak udah punya ponsel belum? Boleh minta nomornya? Tanya Cecil yang sudah mengulurkan ponselnya pada Anissa. Boleh. Jawab Anissa sembari mengetik nomornya di ponsel Cecil. Makasih ya mbak. Nanti aku chat Mbak Nisa. Bye mbak. Ucap Cecil yang pergi menuju kelasnya. Gadis yang baik. Ucap Cindy. Mereka berdua pun keluar dari sekolah tersebut setelah sebelumnya berpamitan pada satpam. Jadi, siapa kira-kira yang melunasi biaya sekolahku? Tanya Anissa. Nis, apa jangan-jangan suamimu yang melunasinya? Kalau nikah kan juga butuh ijazah. Mungkin dia datang ke sini minta fotokopi ijazahmu dan melunasinya. Ujar Cindy. Kenapa aku gak kepikiran sampai ke situ ya? Tapi kenapa dia gak ngomong sama aku? Kalau sekolahku saja dia tahu. Berarti kemungkinan dia tahu tentang keluargaku juga. Ucap Anissa. Kalau menurutku sih dia tahu. Seorang Raihan gak mungkin sih kalau gak tahu asal-usulmu. Dia pasti sudah mencari tahu tentangmu sebelum dia menikahimu. Ujar Cindy. Nanti aku coba tanyain ini sama dia. Sekarang kita ke kampusmu aja biar cepet. Ujar Anissa. Cindy mengemudikan mobilnya dengan kecepatan sedang. Jalanan yang lecet membuat mereka lebih lama di perjalanan. Untuk menghilangkan rasa bosan karena macetnya jalanan, mereka mendengarkan musik dan sesekali ikut menyanyikan lagu yang mereka putar. Tak terasa mereka sampai di kampus yang dituju. Anissa melakukan pendaftaran dengan mengikuti beberapa tes yang menjadi persyaratan di kampus tersebut dengan ditemani oleh Cindy. Banyak calon mahasiswa yang mendaftar membuat Anissa lebih lama berada di sana. Anissa selesai saat jam menunjukkan pukul 1 siang. Dia menemui Cindy yang menunggunya di luar ruangan. Akhirnya selesai juga. Ujar Anissa. Gimna? Susah gak? Tanya Cindy. Lumayan. Sekarang tinggal nunggu hasilnya aja. Abis itu baru ngumpulin berkas-berkas yang dibutuhin. Ujar Anissa. Sekarang kita kemana? Tanya Cindy. Cari makan aja yuk. Aku lapar. Ujar Anissa. Kita makan di tempat makan langgananku aja ya. Deket kok dari sini. Cindy menawarkan. Boleh. Ujarnya. Mereka berdua pun menuju tempat makan langganan Cindy. Dengan sangat ramah. Pelayan di tempat itu menyambut Cindy dan Anissa. Mereka pun memesan makanan dan makan dengan tenang. Di sela-sela makannya, ponsel Anissa berdering di dalam tasnya. Anissa mengambil dan melihat nomor Raihan yang tertera di layar ponselnya. Halo,
Sapa Anissa. Di mana? Sudah beres? Tanya Raihan. Sudah. Ini lagi makan di dekat kampus. Ujar Anissa. Ya sudah. Setelah makan datanglah ke kantor. Ujar Raihan. Ngapain? Tanya Anissa. Datang saja. Ucapnya. Cindy boleh ikut gak? Tanya Anissa lagi. Boleh. Jawab Raihan. Mas udah makan siang? Belum. Kalau belum aku bawain ya. Ujar Anissa. Boleh. Jawabnya singkat. Ya udah mau makan apa? Tanya Anissa lagi. Terserah kamu. Apapun aku suka asal bukan kacang ataupun udang. Ujar Raihan. Oke. Nanti aku bawakan makanan untukmu. Ucap Anissa yang kemudian panggilannya terputus. Suamimu? Tanya Cindy. Iya. Dia minta aku buat ke kantornya. Kamu ikut ya? Dia udah ngizinin kok. Ujar Anissa. Boleh. Aku juga penasaran sama kantor suamimu itu. Ucap Cindy. Mereka menghabiskan makanannya dan segera pergi dari tempat makan itu.